Oh, saja. Ya mau ini mau nanti mau kawan kamu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Body. Namo Buddhaya semuanya, selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas online ya. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas online. Kita akan masuk tetap di pelajaran kedua. Pelajaran kedua ini nanti kita kemarin ada PR dan hari ini PR-nya akan kita bahas. Sebelum kita membahas PR-nya, kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Wesley membaca nama Karapata ya. Aku? Tunggu Wesley dulu ya. Aku? Kawan ya, Wesley dulu ya. Wesley masih belum bisa baca parita kayaknya. Masih belum lancar baca paritanya. Terserah. Oke, Wesley dulu ya. Tunggu saya tampilkan paritanya, nanti kita bacakan bersama-sama. Wesley, nyalakan mikrofonnya. Oke, Wesley, nanti bacakan nama Karapata ya. Silakan semua tangannya beranjali. Silakan Wesley dibacakan. Arahang sama sambudo bagawa buddhang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Damang telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Wesley sudah membacakan nama Karapata. Sekarang kita akan bahas PR-nya. Semua sudah mengerjakan PR? Sudah. Sudah mengerjakan PR? Oke, kalau ada yang kesulitan mengerjakan PR-nya? Karisa kemana Jilian? Oke, Jilian ya. Ini adalah PR kita. Ya. Oke, ini adalah PR-nya. Saya mau ke pertanyaan pertama. Siapa yang bisa jawab? Yang pertanyaan 2 mendatar, Bodhisatwa welas asih. Apa jawabannya? Kuan Im. Kuan Im menjawab Kuan Im semua? Ya. Ada yang tidak menjawab Kuan Im? Kuan Im. Kuan Im ya, oke jawabannya Kuan Im, betul jawabannya Kuan Im. Oke, sekarang ke yang nomor 4 mendatar. 4 mendatar, Guru Agung para Buddha. Guru Agung para Bodhisatwa. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Buddha. Jawabannya Buddha. Yang tidak menjawab Buddha salah ya. Jawabannya Buddha. Oke, sekarang yang nomor 1 mendatar. Nomor 1 mendatar. Calon Buddha yang akan datang. Siapa? Maitreya. Oke, jawabannya adalah Maitreya ya, Maitreya. Namanya Maitreya.
Oke, sekarang yang nomor 3 menurun. Tekad bodhisatwa. Aditana. Oke, betul. Jawabannya adalah Aditana. Aditana ya. Aditana, oke. Ya. Yang betul adalah Aditana ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 menurun. 5 menurun. Dana. Apa? Dana, oke betul. Yang 5 menurun Dana. Dana, oke sekarang yang nomor 7 menurun. Sifat pantang menyerah. Semangat. Semangat. Betul ya, semangat. Oke, sekarang yang nomor 6 mendatar. Salah satu sifat bodhisatwa. Cinta damai. Apa? Cinta damai. Oke, betul. Cinta. Jaringannya agak ini ya. Oke, salah satu sifat bodhisatwa, cinta damai. Cinta damai. 9 mendatar. Binatang yang menerkam sutasoma. Harimau ya, harimau. Oke, harimau. Sekarang nomor 10 mendatar, tidak gampang marah. Apa itu tidak gampang marah? Kesabaran. Oke, jawabannya adalah kesabaran. Jawabannya adalah kesabaran. Terus yang 11 mendatar. Hal yang dikorbankan bodhisatwa. Pusaka. Apa? Pusaka. Oke, betul. Nah, terakhir. 8 menurun. Orang tua wanita yang perlu dikasihani. Nenek tua. Apa? Tua. Nenek tua. Boleh juga, betul juga. Nenek tua. Saya tidak bisa menjawab yang nomor 8 menurun. Jawabannya nenek tua. Betul. Nggak bisa jawab. Jawab yang 8 menurun. Jawabannya ternyata nenek tua. Oke, semua betul semua kan? Oke, kita sudah mengerjakan, kalian sudah mengerjakan PR-nya dengan bagus. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Silahkan buku paketnya. Buku paketnya dibuka. Halaman. Ya, di halaman murah hati. Kegiatan belajar yang ke-7, yaitu Ini dia. Tadi yang baca. 55. Kita masuknya di halaman 55. Oke, hari ini kita akan belajar tentang murah hati. Ada yang pernah dengar nggak kata murah hati? Ada yang pernah mendengar kata murah hati nggak? Coba yang pernah mendengar kata murah hati silahkan dinyalakan mikrofonnya. Apa itu murah hati? Kemurahan hati. Kita akan belajar tentang kemurahan hati. Wesley tahu nggak apa kemurahan hati? Wesley nyalakan mikrofonnya. Bisa? Apa Wesley kemurahan hati? Suka berdana. Berdana, kemurahan hati. Berdana. Oke, kita akan lihat nanti ya.
Apa itu kemurahan hati? Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar kata murah hati, nanti kita akan membahas tentang murah hati. Nah, murah hati itu adalah untuk kebahagiaan dan ketentraman semua makhluk. Semua makhluk. Apakah kalian juga contoh-contoh anak yang bermurah hati? Apakah kalian contoh-contoh anak yang bermurah hati? Jilian bermurah hati enggak? Iya, Roma. Jilian bermurah hati juga. Coba Jilian caranya bermurah hati, Jilian bagaimana? Jilian orang bermurah hati, gimana caranya Jilian bermurah hati? Suka berbagi. Suka berbagi, ya betul sekali Jilian. Murah hati itu adalah suka berbagi. Oke, kita akan lihat ya di sini. Ini adalah murah hati. Kalian buka buku paketnya halaman 56. Coba dibuka buku paketnya halaman 56. Oke, sudah. Nah, ini namanya adalah murah hati. Bermurah hati itu artinya adalah beramal atau berdana. Semua pasti sudah pernah berdana, kan? Pasti sudah pernah berdana. Jadi, kalian berarti anak-anak yang bermurah hati karena suka berdana. Berdana itu adalah sifat luhur yang boleh dikembangkan oleh siapa saja. Jadi, berdana itu adalah salah satu contoh sifat bodhisatwa. Jadi, kalau kalian gemar berdana, kalian juga bisa disebut bodhisatwa yang ada saat ini. Kalian bisa disebut kalian adalah bodhisatwa saat ini. Berdana, nah kalau berdana itu kepada orang lain kita tanpa pamrih. Berdana kepada orang lain dengan tanpa pamrih. Itu adalah berdana. Terus pada saat kalian berdana, pada saat kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, katakan di dalam hati kalian, semoga mereka dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia. Ini adalah doa untuk mereka, kita membacakan dalam hati. Nah, lakukan selalu di saat kalian berbuat baik, sehingga batin kita menjadi terlatih senang berdana. Dalam berdana diri kita diliputi keyakinan, welas asih, ketulusan hati, dan juga tepat waktu. Itu adalah berdana atau murah hati. Jadi kalau kalian salah satu contoh anak yang bermurah hati, maka kalian adalah salah satu bodhisatwa yang ada saat ini. Kalian mau kan jadi bodhisatwa? Mau. Mau kan jadi bodhisatwa kan? Pasti mau jadi bodhisatwa. Jadi kalau semua Siapa yang mau? bodhisatwa. Bodhisatwa murah hati, terus sering membantu, banyak sekali cara-cara kita menjadi seorang bodhisatwa. Nah, nanti kita akan membaca sebuah kisah, sebuah cerita. Ini ada di dalam kitab suci, kisah Jataka. Ini kisah Jataka. Kisahnya adalah tentang burung pelatuk. Kalian tahu nggak burung pelatuk itu burung apa? Ada yang tahu nggak apa itu burung pelatuk? Awan tahu nggak burung pelatuk itu? Burung yang kakinya lebar. Loh, burung yang kakinya lebar. Terus apalagi Jilian tahu burung pelatuk? Apa ininya loh? Ini apa? Apa? Mulutnya. Mulutnya. Mulutnya yang panjang. 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 Nini tahu nggak? Tunggu ya, Nini tahu burung pelatuk nggak? Enggak. Enggak. Wesley tahu burung pelatuk itu burung yang bagaimana? Enggak tahu ya. Burung pelatuk.
Cuman aku yang tahu. Nah, cuma Awan yang tahu burung pelatuk. Siapa yang tahu burung pelatuk itu sarangnya ada di mana? Di yang pohon yang ada lubang. Oh, di pohon yang berlubang, betul sekali. Burung pelatuk itu tinggalnya di dalam pohon. Dia melubangi pohon dan tinggalnya di dalam pohon. Makanya disebut burung pelatuk. Nah, dia punya moncong atau mulut yang runcing untuk memukul-mukul pohon supaya berlubang. Gunanya untuk melubangi pohon, untuk dia membuat sarang. Jadi sarang burung pelatuk itu ada di dalam pohon yang berlubang. Nah, kita akan melihat sebuah cerita tentang burung pelatuk. Tunggu sebentar, saya akan tampilkan ceritanya. Cerita tentang burung pelatuk. Nanti ini adalah cerita tentang burung pelatuk. Oke, ini sudah kelihatan. Romo bacanya bergiliran. Ya, nanti bacanya bergiliran ya. Bacanya bergiliran dimulai dari Nini. Nanti tapi saya lihat jaringannya dulu ya. Saya lihat jaringannya, kalau jaringannya bagus, nanti kalian boleh membaca. Tapi kalau jaringannya kurang bagus, nanti bacanya tersendat-sendat, yang lainnya tidak bisa mendengarkan. Oke, Nini jaringannya bagus. Oke, Nini jaringannya bagus. Owen jaringannya bagus. Wesley jaringannya bagus. Jillian sama Caca jaringannya bagus. Oke, kita bisa membaca satu persatu ya. Nanti kita baca satu persatu ya. Oke, akan saya tampilkan ceritanya. Kelihatan apa tidak? Kalian nanti boleh buka di halaman 56 sampai 58. Itu ceritanya ada di sana juga. Ini ceritanya akan saya besarkan juga biar kalian bisa membaca. Ini adalah cerita tentang burung pelatuk. Oke, sudah. Boleh baca dari buku. Boleh membaca dari buku ya, boleh membaca dari buku. Nini paragraf pertama ya, Nini bacanya yang halaman 56. Silakan dimulai dari Nini. Silakan Nini. Nyalakan mikrofonnya Nini. Pada suatu hari, burung pelatuk sedang terbang ke sana kemari. Dilihatnya seekor singa yang sedang menderita kesakitan. Jiwa sosial muncul dalam diri burung pelatuk untuk meringankan sakit singa itu. Burung pelatuk tidak takut kepada binatang lain, bahkan terhadap singa. Ia pun tidak gentar. Dihampirinya singa itu dan dengan penuh rasa kasihan ia bertanya, apa sebabnya singa itu kesakitan? Hai, singa, kenapa kamu? Sebuah tulang tajam telah tidak dapat dikeluarkan lagi. Bukan alang kepalang sakitnya. Oke, terima kasih Nini. Nah, ini adalah kisah tentang burung pelatuk. Saya akan ulangi lagi. Tunggu ya, Wan. Tunggu ya, saya ulangi lagi ya. Nanti baru kalau saya kasih tahu gantian, nanti kalian baca ya. Oke. Jadi pada suatu hari, burung pelatuk sedang terbang ke sana kemari. Lalu burung pelatuk melihat seekor singa yang sedang menderita. Jiwa sosial atau jiwa sosial dari burung pelatuk muncul untuk meringankan sakit dari singa tersebut. Burung pelatuk itu tidak takut kepada binatang lain, bahkan terhadap singa. Ia pun tidak gentar. Lalu dihampirinya singa tersebut dan dengan penuh rasa kasihan, burung pelatuk bertanya, apa sebabnya singa itu kesakitan? Lalu burungnya bertanya,
"Hai singa, kenapa kamu?" Lalu singa menjawab, "Ketika malam, sebuah tulang tajam telah menusuk kerongkonganku dan tidak dapat dikeluarkan lagi. Bukan alang kepalang sakitnya, jadi sakitnya luar biasa." Oke, silakan Owen bacakan dari paragraf mulai kesempatan ini sampai alangkah senang hati singa. Oke, silakan Owen dibacakan. Kesempatan ini dilakukan pelatu untuk dharma baktinya. Disuruhnya singa itu membuka moncongnya lebar-lebar. Kemudian ia terbang untuk mencari sebilah kayu. Bila itu dengan demikian moncongnya tetap ternganga. Dengan tulang itu dipatuknya perlahan-perlahan sehingga lama-kelamaan dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa. Terus alangkah senang hati. Alangkah senang hati singa itu karena terlepas dari kesakitan. Demikian juga burung pelatu itu sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Singa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada burung pelatu. Kemudian mereka berpisah. Oke, terima kasih Owen. Jadi kesempatan ini dilakukan burung pelatu untuk melakukan dharma baktinya. Jadi burung pelatu melakukan dharma baktinya. Disuruhnya singa itu membuka moncongnya lebar-lebar, kemudian ia terbang untuk mencari sebilah kayu. Bilah kayu itu diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah dari singa tersebut. Dengan demikian, moncongnya tetap ternganga. Dengan sangat berhati-hati, burung pelatu masuk ke dalam moncong sang singa. Tulang itu dipatuknya perlahan-lahan hingga lama-kelamaan dapat dikeluarkan dari kerongkongan singa. Jadi setelah keluar dari kerongkongan singa, alangkah senang hatinya singa tersebut karena terlepas dari rasa sakitnya. Demikian juga burung pelatu sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Lalu sang singa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada burung pelatu. Kemudian mereka berdua berpisah. Oke, silakan Wesley membacakan dari lama sesudah peristiwa itu sampai ke burung pelatu itu menghampirinya. Oke, silakan Wesley. Lama sesudah peristiwa itu terjadi peristiwa burung pelatu itu sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan karena ia tidak makan serangga atau binatang-binatang kecil lainnya. Sukarlah baginya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang terbang ke sana kemari mencari makanan, tiba-tiba dilihatnya sang singa yang pernah ditolongnya dulu. Singa itu sedang makan paha kijang yang baru saja diterkamnya dengan lahap. Burung pelatu itu menghampirinya, pikirannya ia akan diberikan serpihan-serpihan daging untuknya, tetapi dasar singa itu tidak tahu balas budi. Apa yang terjadi? Singa itu terus saja makan, pura-pura tidak tahu dan tidak kenal kepada burung pelatu itu. Walaupun bukan wataknya untuk meminta-minta, tetapi karena tidak kuat lagi menahan lapar, terpaksa ia berbuat demikian. Karena rakusnya singa sedikit pun tidak ada niat untuk membagi makanannya kepada
yang lain, tidak pula kepada burung pelatu yang pernah menolong dia. Dengan kasar singa itu berkata, "Pergilah kamu dari Wesley sudah. Oke, sudah Wesley. Oke, terima kasih Wesley. Oke, saya ulangi lagi ya. Lama sesudah peristiwa tadi, terjadi peristiwa burung pelatu itu sudah beberapa hari tidak dapat makanan. Jadi burung tadi kelaparan. Karena ia tidak makan serangga ataupun makan binatang kecil lainnya, sukar baginya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang terbang ke sana kemari mencari makanan, tiba-tiba burung pelatuk melihat singa yang pernah ditolongnya dulu. Singa itu sedang makan paha kijang yang baru saja diterkamnya dengan lahap. Lalu burung pelatuk itu menghampirinya. Pikirnya, ia akan diberikan serpihan-serpihan daging untuknya. Tetapi dasar singa yang tidak tahu berbalas budi, apa yang terjadi? Singa itu terus saja makan, pura-pura tidak tahu, dan tidak kenal kepada burung pelatuk itu. Walaupun bukan wataknya untuk meminta-minta, tetapi karena tidak kuat lagi menahan lapar, terpaksa ia berbuat demikian. Karena rakusnya, singa sedikit pun tidak ada niat untuk membagi makanan kepada yang lain. Tidak pula kepada burung pelatuk yang pernah menolong dia. Jadi kalian jangan seperti singa ya, kalau lagi makan tidak membagi-bagi kepada teman-temannya ya. Jangan rakus jadi anak ya, jangan seperti singa ya. Nanti kalian kalau mau seperti kisah ini harus seperti burung pelatuk. Oke, sekarang saya mau ke Caca. Jilian, Caca mana? Caca sakit. Oh, Caca sakit. Ya sudah, Jilian baca paragraf dengan kasar singa itu berkata sampai yang paragraf terakhir ya, Jilian. Oke, Rama. Dengar. Silakan, Jilian. Kasar singa itu berkata, "Pergilah kamu dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan kumakan pula." Bukan main malu, burung pelatu itu bukan karena permintaannya ditolak, tetapi karena tabiat singa itu kasar dan sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih. Maka dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, burung pelatu terbang di langit. Ia berjumpa dengan dewa hutan yang mendengar semua kejadian yang menimpanya. Ia kecewa. Burung pelatu tidak memberi hukuman kepada singa, tetapi perbuatan demikian tidak sesuai dengan wataknya. Berkatalah ia kepada dewa hutan, "Janganlah mengharap imbalan dan perbuatan baik dapat menolong orang lain adalah bentuk kebahagiaan." Dewa hutan memuji burung pelatu dan akan kata-katanya yang berbudi dan membuat ia menghormati kepadanya. Oke, sudah Jilian. Oke. Sudah itu Jilian. Oke, terima kasih Jilian sudah membacakan. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah paragraf-paragraf terakhir tentang cerita burung pelatuk yang berjiwa besar. Sang singa dengan kasar ia berkata, "Pergilah kamu dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan kumakan pula." Bukan main malu burung pelatuk itu. Bukan karena permintaannya ditolak, tetapi karena tabiat singa itu kasar dan sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih. Maka dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sang burung pelatuk terbang ke atas. Di langit, ia berjumpa dengan dewa hutan yang mendengar semua kejadian yang telah menimpa burung pelatuk itu. Ia sesalkan burung itu tidak memberi hukuman kepada singa yang tidak tahu diri. Tetapi
perbuatan demikian tidak sesuai dengan wataknya. Dan berkatalah burung pelatuk ini kepada dewa hutan, bahwa dari suatu kebajikan kepada orang lain, karena peri kemanusiaan atau rasa kasihan, janganlah diharap akan mengambil keuntungan dari perbuatan itu. Kegembiraan yang dirasakannya karena dapat menolong sesama makhluk sudah merupakan suatu hadiah. Perkataan burung pelatuk itu benar juga. Dewa hutan memuji burung pelatuk akan kata-kata yang diucapkan dari burung pelatuk yang berbudi dan membuat ia menyembah kepadanya. Nah, ini adalah cerita tentang burung pelatuk yang berjiwa besar. Cerita ini mengisahkan adalah tentang dua binatang. Binatang yang pertama adalah singa, yang kedua adalah burung pelatuk. Sifat dari singa tadi adalah dia serakah, rakus, tidak tahu terima kasih. Ini adalah sifat dari singa. Sifat dari burung pelatuk tadi dia suka menolong, berjiwa besar, dan juga burung pelatuk ini. Oke, ya, Wan. Jadi burung pelatuk ini adalah burung jelmaan dari bodhisatwa. Jadi burung ini adalah jelmaan dari bodhisatwa. Kalian kalau disuruh pilih Itu apa? Apa, Wan? Jelmaan itu apa? Jelmaan itu adalah sepertinya seperti ini contohnya ya. Saya kasih contoh ya. Bodhisatwa kan calon Buddha. Bodhisatwa kan calon Buddha. Nah, sebelum menjadi Buddha, bodhisatwa itu bisa menjadi burung, bisa menjadi kelinci, bisa terlahir menjadi harimau, bisa terlahir menjadi manusia. Itu adalah bodhisatwa. Jadi awan nanti kalau mau jadi bodhisatwa bisa lahir di alam surga, bisa lahir di alam Brahma, bisa juga nanti lahir di alam binatang, bisa juga. Jadi seorang bodhisatwa itu bisa menjadi apa saja sebelum dia menjadi manusia untuk menyempurnakan perbuatan baiknya. Kalau kalian disuruh milih, kalian mau jadi singa atau mau jadi burung pelatuk? Burung pelatuk. Burung pelatuk. Tentunya semua pengen menjadi burung pelatuk kan, nggak ada yang pengen menjadi singa kan, karena singa adalah salah satu contoh binatang yang tidak tahu terima kasih tadi. Jadi ingat ya, murah hati itu adalah suka menolong, suka berderma, suka berdana, itu adalah murah hati. Jadi ini murah hati artinya adalah beramal atau berdana. Jadi berdana atau bermurah hati ini adalah salah satu dari 10 perbuatan baik yang harus dikembangkan oleh seorang bodhisatwa dan juga kita semua. Nah, sekarang saya mau bertanya-tanya kepada kalian. Sebelum nanti saya akan kasih PR untuk kalian. Coba kalian buka di halaman 59. Aduh. Nah, 59 yang A, 59 yang A ini akan menjadi PR. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah PR untuk kalian. Sudah tahu PR-nya? Itu adalah PR untuk kalian. Dan yang B ini nanti akan saya tanyakan kepada kalian semuanya. Oke? Silakan semua ditutup bukunya ya. Saya mau tanya. Ada 10 soal kepada kalian. Nah, karena kalian ada 4 orang, nanti saya tanya satu persatu ya. Saya tanyanya pertama kali kepada Nini ya. Nah, nanti kalian menjawabnya, saya akan membaca soalnya. Kalian menjawab dengan kata iya atau tidak. Jadi kalau kalian setuju, kalian jawab iya. Kalau kalian tidak setuju, kalian jawab tidak. Contoh, ini nomor 1 adalah contoh ya. Contoh nomor 1.
Kemurahan hati dikembangkan dengan kesabaran. Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Ya. Kemurahan hati itu dikembangkan dengan kesabaran. Nah, sekarang saya mau nomor 2. Nomor 2 saya bertanyanya kepada Nini ya. Silakan yang lainnya dimatikan, yang lainnya diam. Saya hanya bertanya sama Nini. Guru dari kesabaran adalah masalah yang menimpa diri. Ya atau tidak? Iya. Oke, betul Nini. Guru dari kesabaran adalah masalah yang menimpa diri. Sekarang nomor 3, saya mau bertanya kepada Owen. Latihan bermurah hati dengan melatih kesabaran agar mereka berbahagia. Ya atau tidak? Ya. Oke, betul sekali. Iya, jadi latihan murah hati dengan melatih kesabaran supaya mereka itu berbahagia. Sekarang nomor 4, saya mau bertanya kepada Wesley. Melatih kesabaran sangat bermanfaat untuk diri sendiri, ya atau tidak? Iya. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita melatih kesabaran, sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sekarang nomor 5, saya mau bertanya kepada Jilian. Nyalakan mikrofonnya, Jilian. Singa tidak memiliki sifat balas budi, iya atau tidak? Iya, betul sekali. Jadi sifat dari singa tadi tidak memiliki sifat balas budi. Kembali lagi, nomor 6. Saya mau bertanya kepada Nini. Kesabaran adalah cara menaklukkan amarah. Iya atau tidak? Iya. Nah, betul. Jadi kalau ada yang marah-marah, kalian bersabar saja. Jangan bermarah-marah, malah dibalas dengan kemarahan ya. Sekarang nomor 7. Saya mau kembali ke Owen. Nyalakan mikrofonnya, Owen. Kita bersabar hanya untuk orang yang kita sayangi. Iya atau tidak? Tidak. Tidak, ya betul sekali, tidak. Kalau kita bersabar harus kepada semua orang, kepada semua makhluk, kita harus bersabar. Sekarang nomor 8, saya mau bertanya kepada Wesley. Burung pelatuk sangat dendam dengan singa, iya atau tidak? Tidak. Oke, betul sekali. Burung pelatuk tidak dendam kepada singa tadi ya. Nomor 9, saya bertanya kepada Jilian. Jilian, memberi adalah perbuatan pemborosan harta yang telah kita cari dengan susah payah. Iya atau tidak? Tidak. Apa jawaban Jilian? Tidak. Oke, betul sekali Jilian, tidak. Memberi itu tidak pemborosan harta, tapi memberi itu adalah perbuatan luhur. Jadi memberi adalah perbuatan luhur. Sekarang nomor 10, yang bisa jawab silakan langsung dijawab semuanya ya. Nomor 10 dijawab semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya atau tidak? Iya. Iya, betul. Jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jawabannya adalah iya. Jadi semua makhluk harus berbahagia. Semua makhluk itu tetap harus berbahagia. Nah, ini adalah pelajaran kita tentang murah hati. Ingat kan PR-nya? Ini adalah PR kalian ya, yang 5 ya. 1, 2, 3, Ingat. 5 soal ini adalah PR. Apa arti bermurah hati? Bagaimana cara burung pelatuk menolong singa? Apa ini? P juga. Momen 15 PR.
PR-nya, dengarkan ya, matikan mikrofonnya semua. Saya kan tadi sudah bilang, PR-nya cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 10 ini kan tadi sudah kita kerjakan. Saya tadi sudah tanya kepada kalian, ya. PR-nya cuma yang A. Tadi saya sudah bilang, PR-nya cuma A. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuma 5 ini PR-nya. Oke, sudah tahu semua PR-nya? Soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis ya. Sudah tahu? Romo. Kalau punya buku tugas, ditulis di buku tugas. Kalau punya buku PR, ditulis di buku PR ya. Ya, web muna. Ada pertanyaan? Owen mau bertanya? Ini selesai ya? Nggak ada. Wesley ada pertanyaan? Oh, Jilian mau tanya apa, Jilian? Ditulis soalnya. Gimana, Jilian? Ditulis soalnya. Tulis. Ya, soalnya ditulis ya. Soalnya ditulis. Jadi jangan cuma ditulis jawabannya. Soalnya juga harus ditulis ya. Soalnya harus ditulis. Oke. 90 sama. Masih ingat hari ini kita belajar tentang apa? Sebelum kita selesai, saya mau bertanya kembali. Hari ini kita membahas tentang apa? Kemurahan Hari ini kita membahas tentang bermurah hati atau kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah tentang berdana. Jadi PR-nya dikerjakan nanti ya. Halo, PR-nya dikerjakan nanti ya kalau sudah selesai belajar ya. Romo. Ya. Yang kami kan halaman 59. Kok Romo halaman 57? Hah? Kok 57? Halaman 59, bukan 57. Halaman 59 ini. Ini jawabannya. Ini PR-nya nih. Ini ya, ini PR-nya ya. Bukan halaman 57 ya. Iya. Halaman 57 itu tadi adalah kita membahas tentang ini. Ini bukan itu ya. PR-nya yang A ya, lihat ya, PR-nya ya, harus tahu ya. Tadi saya sudah kasih tahu PR-nya ini ya. Ini PR-nya di halaman 59 ya. Yang A. Oke. Kita tadi membahas tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah tentang berdana, oke? Minggu depan kita akan membahas tentang ini. Yang minggu depan akan kita bahas ya, tunggu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang kebijaksanaan. Ada yang tahu nggak bahasa Pali dari kebijaksanaan itu apa? Bahasa Pali dari kebijaksanaan adalah panya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kebijaksanaan. Hari ini kita belajarnya sudah selesai. Silakan PR-nya dikerjakan. Minggu depan kita masih belajar lagi. Baru nanti di minggu depannya kita akan ulangan harian kedua. Nah, ulangan harian yang kemarin kalian boleh membuka buku, tetapi ulangan harian untuk 2 minggu yang akan datang tidak Minggu depan, Romo. 2 minggu yang akan datang ya. Saya tadi bilang minggu depan kita belajar tentang kebijaksanaan. Habis 2 ini. Iya, habis minggu depannya ya. 2 minggu lagi ya, dengarkan ya. 2 minggu lagi kita baru ulangan. Yang penting kalian belajar, baca buku terus. Ya, jangan lupa baca buku terus. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Kita ulangannya masih lama, masih 2 minggu lagi, masih lama PR-nya, ulangannya ya. Yang penting PR-nya kalian kerjakan dulu.
Oke, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Dan silakan kepada Wesley untuk membacakan nama Karapata lagi. Wesley sudah hafal apa belum nama Karapata? Apa ya? Belum. Belum hafal. Wesley belum hafal nama Karapata ya. Oke. Kalau belum hafal akan saya tampilkan. Silakan semua tangannya beranjali. Kita akan membacakan nama Karapata. Tunggu ya, akan saya tampilkan nama Karapata. Silakan beranjali, silakan Wesley dimulai. Arahang sama sambudo bagawa buddhang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye.